Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari proyek UAS kami, yaitu dengan judul Augmented Reality. Yang pertama itu kita menggunakan library NumPy dan CVII. Langsung saja saya akan menjelaskan fungsi find Aruko marker yang di dalamnya ada fungsi gray, di mana fungsi tersebut digunakan untuk mengubah input uh, input menjadi citra grayscale dengan cara mendeteksi marker. Lalu di bawah itu ada dictionary underscore key untuk mengambil uh, key dari kamus Aruko yang akan digunakan dengan menggunakan get attribute. Lalu di bawahnya itu ada Aruko underscore dictionary, di mana kode ini digunakan untuk mengambil kamus Aruko yang sesuai tentunya, lalu akan digunakan dan diperhitungkan untuk mendeteksi marker Aruko. Yang di bawahnya itu ada parameter line code ini untuk digunakan untuk membuat objek atau parameter. Lalu objek tersebut untuk mengatur dari marker Aruko. Lalu di bawahnya itu ada marker underscore corners. Line code ini digunakan untuk mendeteksi marker, lalu pada mendeteksi marker pada Aruko, lalu akan digunakan setelah dideteksi, digunakan fungsi yang namanya itu detect markers, di mana detect markers ini dari OpenCV. Lalu hasil deteksi berupa sudut-sudut itu atau marker, ID marker, dan reject candidate itu akan digunakan pada kode ini. Lalu di bawah ini ada kode return marker. Pada line code ini mengambil sudut-sudut marker, lalu dan ID sebagai output dari fungsi. Pada line code selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Benaya. Oke, baik. Terima kasih Alfian. Oke, pada line selanjutnya ada fungsi superimpose image on markers. Pada basicnya, fungsi ini digunakan untuk memposisikan overlay image dengan gambar yang akan dideteksi, karena konsep dalam augmented reality kami yaitu kami menggunakan image recognition, kemudian akan di overlay dengan gambar yang dikehendaki. Di bawah fungsi superimpose image on markers ada dua variabel, itu frame height dan frame width. Itu adalah sebuah variabel untuk menyimpan uh, tinggi dan lebar frame. Kemudian di bawahnya ada fungsi if untuk mengecek kondisi apakah ada markers atau tidak dalam gambar yang akan dideteksi, karena sebelumnya sudah kita menaruh marker. Kemudian fungsi for i itu untuk masuk ke dalam markers. Kemudian ada fungsi cv2.polyline itu untuk menggambar garis bounding box, yaitu garis persegi yang akan digunakan sebagai bingkai untuk gambar yang akan dideteksi. Kemudian yang paling penting yaitu ada fungsi homografi, yaitu untuk mengubah perspektif gambar overlay sesuai dengan posisi dan orientasi marker yang sudah kita taruh tadi. Kemudian transformasi tersebut akan disimpan ke dalam matriksnya. Oke, kemudian ada fungsi di sini ada fungsi warp image, yaitu digunakan untuk mengeksekusi homografi yang tadi, dan di bawahnya ada fungsi max yang digunakan sebagai matriks kosong, digunakan sebagai penggabungan gambar antara overlay dengan bingkai videonya tadi. Kemudian ada fungsi polyline, fill polyline, itu untuk menggambar poligon dengan warna putih. Oke, kemudian ada line terakhir ada video underscore frame
sama dengan cv2.add, yaitu untuk gambar overlay yang sudah diubah perspektifnya tadi akan digabungkan dengan video frame yang sudah di max. Oke, kita berlanjut ke fungsi selanjutnya untuk menjalankan fungsi yang di atasnya, yaitu fungsi proses video feed yang akan dijelaskan oleh teman saya Rizky Fajar Ramadan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan function proses video feed. Nah, pada line di bawahnya, nah pada ini gambar akan diatur menjadi height-nya 480 dan width-nya 640. Dan selanjutnya pada cv2.imread ini untuk membaca overlay image-nya, dan selanjutnya cv2.resize untuk meresize atau mengubah ukuran sesuai yang telah diatur. Dan selanjutnya cv2.videoCapture index 0 untuk integrated camera, index 1 untuk webcam. Nah, selanjutnya while video capture is open, di bawahnya video capture.read, fungsi ini jika sukses akan mengcapture gambar. Dan selanjutnya if read arrow markers, find arrow markers ini digunakan untuk mengambil fungsi dari arrow markers. Dan di bawahnya video underscore frame, superimpose image on markers. Dan selanjutnya cv2 imshow ini untuk menampilkan gambarnya. Selanjutnya if cv2.waitKey ini digunakan untuk men-stop video dengan menggunakan keyword huruf key. Selanjutnya Izan. Baik. Jadi di codingan terakhir ini ada kode berupa if name sama dengan main. Ini berfungsi untuk menjalankan seluruh codingan yang ada di file tersebut dengan cara memanggil function proses video feed, lalu memasukkan parameter berupa nama gambar yang akan diproses oleh program tersebut. Di kasus ini kita akan menggunakan logo PNG. Selanjutnya untuk demo aplikasi yang akan didemokan oleh Fauzan Muharram. Baik, terima kasih Izan. Sebelumnya teman-teman saya telah menjelaskan setiap fungsi dari kode program project kami menggunakan bahasa Python. Di sini saya akan mendemokrasikan program kami. Sebelumnya saya telah menyiapkan sebuah marker dari OpenCV yang dimana nanti akan dibaca oleh program kami. Oke, saya akan menjalankannya. Oke, baik. Di sini sudah ada frame yang disediakan oleh Python. Saya akan menunjukkan gambarnya ke kamera integrate dalam laptop yang nanti akan dibaca oleh program menggunakan teknologi face recognition. Nah, di sini gambar yang sudah di recognition digantikan oleh gambar dari kode program menggunakan teknologi augmented reality. Di sini digantikan oleh gambar Politeknik kebanggaan kami, Politeknik Negeri Jakarta. Oke, baiklah, demikianlah presentasi program Python Augmented Reality dari kelompok kami. Secara konsep, kelompok kami mendeteksi sebuah gambar yang disebut markers. Di sini kemudian ditaruh Aruko markers untuk image recognition-nya, kemudian akan di-overlay, digantikan dengan gambar PNG tadi yang sudah didemonstrasikan oleh teman saya, Muhammad Fauzan Muharram. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.